Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji milik Allah, nahmaduhu wa nashkuruhu. Kita bersyukur pada Allah. Wa nasta'inuhu, kita meminta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, kita memohon ampun, beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Ta'ala berikan hidayah petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan dia petunjuk. Maka kita bersyukur kepadanya yang memberikan kita hidayah, dan kita meminta agar Allah meneguhkan kita di atas hidayah, di atas keimanan, di atas ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, hadirin hadirat, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bermuajahah, kita bisa sama-sama, mari kita perbaharui niat kita untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Allah perintahkan kita ngambil pelajaran dari Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah untuk belajar menimba ilmu dari Nabi siapa? Nabi Musa menuntut ilmu ke Nabi siapa, Pak? Khadir, Nabi Khidir. Yang kisahnya kita baca di hari Jumat, yaitu surat Al-Kahfi. Di situ bagaimana kerendah hatian, ketawaduan, kemuliaan seorang nabi dengan kedudukannya yang istimewa, tetap disuruh Allah menuntut ilmu. Karena sebelumnya ada orang bertanya dari Bani Israel ke Nabi Musa, hal ta'lamu ahadan a'lam minka, apakah engkau mengetahui adakah orang yang lebih berilmu dari dirimu? La, Nabi Musa mengatakan enggak ada yang lebih berilmu daripada aku. Fa'ahallahu ilaihi, maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, wahyukan kepada Nabi Musa, abduna Khadir, hambaku bernama Khadir, dia lebih mengetahui dari dirimu. Maka diperintahkan untuk menuntut ilmu. Maka Allah yang menggerakkan hati Bapak Ibu menuju rumahnya untuk meneguhkan iman, menambah iman, memupuk iman, mengajarkan iman kepada kita agar kita teguh, kuat, senantiasa percaya mentauhidkan Allah. Ini karunia dari Allah Ta'ala, sehingga mudah-mudahan dengan ini, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan, Bapak Ibu, jalan dari rumah ke masjid, niatnya belajar, sama-sama belajar. Saya di sini bukan sebagai a'lam yang paling tahu, bahkan mungkin saya yang paling sedikit ibadahnya, ketaatannya. Bapak Ibu lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada saya, lebih mengetahui, lebih bijaksana, lebih berpengalaman daripada saya, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap belajar. Pagi ini Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kita akan mempelajari salah satu surat yang di dalamnya Allah memberikan kita pelajaran. Salah satu metode terbaik pembelajaran, semuanya sepakat.
tenaga pendidik, pengajar, guru, dosen, semuanya sepakat salah satu metode menyampaikan pelajaran paling bagus dan disenangi semua orang yaitu melalui metode kisah. Ya, melalui cerita. Dan Bapak Ibu, Al-Quran mayoritas isinya kisah. Orang-orang yang beriman membaca kisah dari Al-Quran bertambah keimanannya. Orang-orang yang hatinya punya penyakit, dalam hatinya ada penyakit ragu kepada Allah, penyakit munafik, bertambah lemah imannya, bertambah jauh dia dari Allah. Bahkan orang munafik mengatakan Al-Quran itu isinya asatirul awwalin, isinya dongeng-dongeng zaman dulu, ngapain dibaca. Mesti ada tipe orang seperti ini, orang munafik, tidak suka dengan Al-Quran, memandang Al-Quran itu isinya dongeng. Adapun orang yang beriman, yang keimanannya enggak ada ragu sedikit pun kepada Allah, zadathum imana, bertambah keimanannya kepada Allah dengan membaca Al-Quran, yang sebagian mayoritas Al-Quran itu pelajaran yang Allah berikan ke kita, larangan yang harus kita jauhi, syariat agama yang Allah berikan ke kita mayoritas disampaikan melalui kisah. Karena kita, jiwa kita suka bercerita. Ya enggak Ibu-ibu? Bapak-bapak di pos kamling dari habis Isya sampai jam 12 malam kuat cerita. Ya enggak Pak? Ngarul ngidul ceritanya ya. Anak-anak suka bercerita. Ibu-ibu suka bercerita. Kita semua suka dengarkan cerita. Karena itu Allah memberikan kita pelajaran melalui cerita. Dan cerita kisah yang Allah angkat diantaranya yang Allah ulang-ulang dalam banyak surat, dalam banyak ayat di Al-Quran, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim. Kisahnya Nabi Ibrahim. Kita awali dari surat As-Saffat ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan ucapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Artinya ayat 99, dan berkata Nabi Ibrahim, Inni zahibun ila rabbi, aku akan pergi menghadap Tuhanku. Ini ceritanya Bapak Ibu. Ucapan Nabi Ibrahim ini diucapkan setelah Nabi Ibrahim itu selamat dari kobaran api. Setelah kaumnya sepakat untuk membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sendirian. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sendirian di Patik Raja, semua warga membenci kita, gimana rasanya Pak? Rumah dijual, pergi, ngapain tinggal di situ? Nggak nyaman, ya nggak Pak? Ya, dan ini Nabi Ibrahim dibenci, dimusuhi, bahkan sepakat untuk dibunuh dengan cara dibakar karena Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Dan reaksi dari kaumnya itu sebagaimana yang sudah kita ketahui, dimusuhi, dibenci, diusir, bahkan sepakat untuk dibunuh. Karena itu Nabi Ibrahim mengatakan, Inni zahibun ila rabbi, aku akan menghadap pergi kepada Tuhanku. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim itu pasrah kepada Allah. Ya, Nabi Ibrahim itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah masalah yang dihadapi Nabi Ibrahim jauh lebih besar daripada masalah bapak-bapak, masalah sama istri, ya enggak Pak?
Kadang ribut sama istrinya, debat sama istrinya, debat masalah sepele, akhirnya istrinya nggak mau bicara 1 hari sama suaminya, ya enggak? Suami nggak mau nyapa istrinya. Ini masalah kita, masalah suami dengan istri, masalah istri dengan suami, masalah ayah ibu dengan anak-anak, masalah anak dengan ayah ibu, masalah kita dengan tetangga, masalah RT dengan warga. Belum lagi masalah keuangan, masalah finansial, masalah tekanan pekerjaan, banyak sekali masalah kita. Dan masalah kita lebih ringan, lebih kecil daripada masalah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Dan yang tidak hilang pada diri Nabi Ibrahim, keyakinannya yang begitu kuat bahwa Allah bersamanya, bahwa Allah akan memberikan dia petunjuk. Dan Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang senantiasa meminta kepada Allah. Karena itu Nabi Ibrahim mengatakan, saya din, Allah akan memberikan aku petunjuk. Bapak Ibu jualan di pasar, punya masalah, mohon maaf, misal dagangannya sepi, keuntungannya tidak banyak, modal habis, keuntungan tidak ada. Atau mohon maaf, di pasar hanya balik modal, ini masalah. Apakah dengan masalah yang Allah berikan kepada kita di pasar, dengan masalah keuangan yang kita miliki, kemudian membuat kita suudzon, berburuk sangka kepada Allah, dan kita nggak mau lagi meminta, berdoa kepada Allah, merasa doa kita nggak dikabulkan sama Allah? Masalah kita itu kecil, Ibu, ketimbang masalah Nabi Ibrahim. Kaumnya itu berbondong-bondong, perintah raja dan perintah para pembesar, pemuka agama berhala, memobilisasi, mengajak masyarakat, bawa kayu, tolonglah Tuhan kalian bakar Ibrahim. Gitu Pak, bayangin. Bayangkan setiap ketua RT di sini ngajak masyarakat besok bawa kayu bakar. Buat apa? Bakar orang. Gimana perasaannya? Akhirnya Pak, semua warga itu merasa berbuat baik. Warga itu merasa melakukan ketaatan, merasa melakukan kebaikan dengan membawa kayu bakar untuk menolong Tuhan agama mereka yang merasa dihina oleh Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu kisah sebelumnya itu memotong-motong, menghancurkan berhala-berhala. Disisakan 1 patung paling gede biar kaumnya tuh mikir. Kalau memang patung-patung itu Tuhan, tentu dia bisa membela diri saat kapak Nabi Ibrahim melayang ke tubuh-tubuh para patung itu. Nyatanya nggak bisa diajak bicara, dan kalau diajak bicara nggak bisa nyahut. Masa itu Tuhan? Kalah debat, dibakar. Ya, itu masalahnya Nabi Ibrahim. Ya, kalau saya dakwah nggak ada masalah, dakwahnya halus, dakwahnya nggak bentak, dakwahnya nggak konfrontasi. Tapi kalau dakwahnya nyinggung-nyinggung haram, masyarakat nggak boleh, dilarang. Dakwah seperti ini akan banyak dimusuhi masyarakat, walaupun memang benar. Dan Nabi Ibrahim luar biasa, tabah, kuat, nggak peduli dengan bullying, kebencian, permusuhan dari kaumnya. Dia begitu kuat, ya. Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Pelajaran yang paling penting yang kita dapatkan dari ucapan Nabi Ibrahim, kisahnya, qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi menghadap Tuhanku, memasrahkan diri, bersandar, pasrah, berdoa, meminta kepada Allah. Allah akan memberikan kita petunjuk. Ayat ini Bapak Ibu mengajarkan kita untuk selalu bersandar, meminta, tawakal, pasrah pada Allah pada setiap masalah yang kita hadapi. Dan rasa tawakal kita pada Allah, harapan kita kepada Allah, doa kita kepada Allah, itu bukti nyata keimanan kita. Orang beriman itu pasti meminta kepada Allah. Yang enggak meminta kepada Allah adalah orang kafir. Dan Allah tidak suka pada diri kita kalau kita jarang doa. Yang tidak meminta kepada Allah berarti sombong kepada Allah, karena dia fakir, Allah maha kaya. Karena itu Nabi SAW mengajarkan kita, mintalah segala sesuatu kepada Allah, bahkan minta garam, minta sandal. Ini Mas, kembali lagi. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu bersandar kepada Allah. Yang kedua, ayat ini, kisah Nabi Ibrahim ini mengajarkan kepada kita untuk selalu yakin dan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
betapa besarnya masalah yang dihadapi, tapi bantuan kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Tapi sifat kita yang manusiawi itu, sifat kita itu Allah sifati diri kita dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a, sungguh manusia itu diciptakan dengan sifat yang melekat pada dirinya, suka berkeluh kesah. Suka berkeluh, dan sikap keluh kesah ini terkadang membuat doa kita itu di-cancel. Jelas ibu-ibu? Sikap keluh kesah ini membuat Allah tidak mengabulkan doa kita. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yustajabu ahadukum ma lam yasta'jil. Doa kita, doa kalian dikabulkan oleh Allah selama dia tidak tergesa-gesa. Apa ucapan tergesa-gesa yang membuat doa itu tidak jadi dikabulkan Allah? Contoh, pedagang pagi hari, subuh hari berdoa, ya Allah lariskanlah daganganku, ya Allah berikanlah aku kekayaan, ya Allah berikanlah keberkahan. Siang hari pedagang ini mengcancel doanya. Apa yang dia ucapkan ketika ditanya temannya, gimana pasar, gimana dagangannya? Alah sepi. Ya enggak Bu? Alah sepi, rugi, nggak dapat untung. Ini mengcancel doa. Padahal pagi hari udah berdoa agar laris, tapi siang hari dia mengeluh, berkeluh kesah. Alah sepi. Akhirnya beneran besok jadi tambah sepi. Kenapa? Ucapannya sendiri. Ucapan kita itu adalah doa. Jangan pernah mengucapkan kata-kata buruk kepada diri kita, kepada anak kita, kepada suami, kepada istri. Itu adalah doa. Doa yang secara tidak langsung kita ucapkan dan Allah memberi sesuai dengan prasangka. Oke, memang pasar itu lagi sepi, dagangan memang tidak seramai, keuntungan tidak sebanyak seperti biasanya. Tapi ucapkanlah kata-kata yang baik. Alhamdulillah, insya Allah besok rame. Walaupun memang sepi kenyataannya, tapi jangan kita ucapkan kata-kata buruk sehingga Allah memberikan sesuai dengan prasangka kita. Ucapkan yang baik, alhamdulillah, insya Allah besok rame, insya Allah besok laris. Hari ini nggak laris, besok laris. Ibu-ibu pagi hari berdoa, ya Allah jadikanlah anakku anak yang rajin sholat. Siang harinya ibu-ibu itu, seorang ibu mengcancel doanya ketika dia bangunin anaknya. Seorang ibu mengatakan kesel, jengkel sama anaknya. Akhirnya ibunya bilang, kamu itu disuruh sholat susah banget. Ini jadi doa. Pagi hari minta agar Allah jadikan anaknya rajin sholat. Siang hari ibunya cancel doa, bahkan doain anaknya jelek. Akhirnya anaknya jadi susah sholat. Kenapa? Karena dulu saat anaknya memang susah bangun, tapi ibunya malah doain jadi susah bangun, susah sholat. Ini pentingnya kita menjaga ucapan, apalagi ucapan seorang tua kepada anak. Demikian pula ibu-ibu, doa istri kepada suami itu mustajab. Doa istri kepada suaminya terkabul. Maka ucapkanlah yang baik-baik. Kamu itu mau kawin lagi ya? Ya ini beneran istri suaminya nikah lagi. Siapa yang doain jelek? Istrinya. Karena istrinya cemburu, curiga, suuzon, marah, kecewa, jengkel, sampai keluar ucapan yang jadi doa. Allah kabulkan doanya. Ya, kembali lagi ke ucapan kisah Nabi Ibrahim. Qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi pasrah kepada Tuhanku dan Allah akan memberikan aku petunjuk. Ini hebatnya para nabi. Luar biasa ujian yang Allah berikan kepada para nabi, tapi hati keimanan mereka enggak pernah ragu sedikit pun kepada Allah. Juga nanti kisahnya Nabi Musa bersama Bani Israel melarikan diri dari tengah kota Mesir, dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan kuda dan tentaranya, mentok di depan Laut Merah, enggak ada lagi tempat untuk lari. Bani Israel yang lemah iman mengeluh kepada Nabi Musa bahwa Fir'aun akan menangkap kita. Nabi Musa yakin kepada Allah.
Kenapa Nabi Musa yakin kepada Allah? Karena Nabi Musa dan Bani Israel itu sudah mengerahkan segala usaha, segala upaya, segala hal sudah dilakukan agar bisa selamat dari Fir'aun. Dan di situ pelajarannya buat kita, apa-apa yang kita inginkan atau masalah yang kita hadapi, maka keluarkanlah segala bentuk usaha kita agar keluar dari masalah itu. Keluarkan segala bentuk usaha, ikhtiar agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Setelah semua usaha kita itu mentok, disitulah kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali kesanggupan kita. Ada keluarga atau orang lain sakit, berusaha semaksimal mungkin berobat, mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu agar meraih hasil kesembuhan. Sudah semua upaya daya semuanya sudah dikeluarkan agar mencapai tujuan, agar bisa sembuh dari sakit. Sisanya serahkan kepada Allah. Itu yang dilakukan Nabi Musa. Lari dari Fir'aun, berusaha semaksimal mungkin agar selamat dari kekejaman Fir'aun, mentok di depan Laut Merah. Orang yang lemah iman berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah enggak bersama kita, Allah enggak nolong kita. Adapun orang yang beriman ketika mendapati masalah malah bertambah keimanannya. Karena itu Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi, Allah bersamaku, sayahdin, Allah akan memberikan petunjuk. Setelahnya Nabi Musa enggak tahu Bapak Ibu apa yang akan Allah berikan, apa yang akan terjadi setelah itu. Nabi Musa enggak tahu. Yang diyakini oleh Nabi Musa, Allah bersamanya, Allah akan menolongnya. Nah, pelajarannya kita selalu berbaik sangka dan berharap kepada Allah. Sebagaimana pedagang pagi hari berdoa agar Allah lariskan dagangannya, kemudian siang hari ternyata tidak seperti yang diharapkan, sepi, tetap berbaik sangka kepada Allah, besok dagangannya laris sehingga Allah akan melariskan besok dagangannya. Pentingnya pikiran kita. Semua yang negatif itu, yang suuzon itu dibuang. Karena itu yang menghambat, yang menghalau, memperlambat kesuksesan, mencapai hasil, terkabulnya doa dan lain sebagainya. Hingga akhirnya datang Jibril, tongkatnya itu disuruh lempar ke laut. Nabi Musa enggak nanya, kenapa saya harus lemparin tongkat? Ya. Setelah dilempar, terkena laut, sampai di laut pantai Laut Merah, lautnya terbelah. Nggak banyak mikir, kemudian mereka melalui jalan itu. Dari situ Allah memberikan pertolongan. Ya, Bapak Ibu sudah berusaha, anaknya sudah dinasehatin, anaknya disekolahkan di sekolah yang baik, sekolah Islam, sudah diajari, tapi kok anaknya masih kayak gitu. Tenang, yang penting sudah usaha. Anaknya masih seperti itu, serahkan kepada Allah. Sudah diingetin, dinasihatin, rajin sholat, bangun pagi, tapi masih seperti itu, baik sangka kepada Allah, Allah yang akan meluruskannya sehingga nanti anaknya jadi soleh, anaknya jadi baik, ya. Jadi tidak akan dikhianati usaha itu. Baik, kemudian ayat yang 100. Ini berikutnya doa Nabi Ibrahim. Sebagaimana itu Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit Allah yang akan menyembuhkan aku. Walladzi yut'imuni wa yaskin, Allah lah yang memberikan aku makan dan Allah yang memberikan aku minum. Ya, doa Nabi Ibrahim berikutnya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak-anak keturunan yang soleh. Ya, coba kita baca bareng-bareng doanya Nabi Ibrahim sambil kita doakan anak-anak kita
Kita doakan diri kita masing-masing. Rabbi habli minas salihin. Baca lagi bareng-bareng. Rabbi habli minas salihin. Kita baca sambil yakin Allah akan memberikan kita, menjadikan anak kita anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Baca lagi. Rabbi habli minas salihin. Jadi Allah itu suka kalau kita merengek-rengek, minta terus. Ya. Nabi Ibrahim kan tadi sendirian, dan Nabi Ibrahim tidak ingin sendirian. Karena itu dia meminta kepada Allah agar diberikan anak yang soleh. Dengan anak-anaknya dia melakukan ketaatan kepada Allah. Pelajarannya, di antara tujuan pernikahan, tujuan utama pernikahan mencari keturunan yang soleh-solehah. Ya, di antara tujuan utama mencari istri, mencari wanita, menikah agar punya keturunan yang soleh dan solehah. Banyak kaum muslim yang sudah menikah, mohon maaf, visi misi tujuan dia bekerja, tujuan dia menikah, sampai ketika Allah berikan amanah tanggung jawab, diberikan keturunan oleh Allah, dia lupa dengan tujuannya. Bagaimana mendidik, menjadikan anaknya soleh dan solehah. Dia lupa dengan tujuan itu, lupa apa manfaat anak soleh nanti saat orang tua sudah tiada. Saat orang tua sudah terkubur dalam tanah, tidak bisa beramal, melakukan ketaatan, anaknya yang masih hidup bisa mengirimkan pahala. Anaknya yang masih hidup dengan doa-doa dari anaknya bisa membuat orang tuanya itu nanti lapang kuburannya karena anaknya berdoa. Terang kuburannya karena doa anak-anaknya. Allah jadikan kuburannya taman di antara taman-taman surga karena doa anak-anaknya yang masih hidup. Atau nanti ketika orang tuanya masuk surga, derajat orang tuanya ditinggikan di surga. Kenapa? Karena dulu anaknya soleh. Ini keistimewaan anak soleh. Ya, karena itu kita banyak-banyak meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Allah, jadikanlah aku anak keturunanku, berikanlah anak keturunan yang soleh dan solehah. Satu, yang belum menikah, yang sedang mencari jodoh, banyak-banyak doa-doa ini, Rabbi habli minas salihin. Bujang, laki-laki wanita, kalau dia banyak berdoa, kata Syekh Muhammad Asy-Syinkiti, wa min alamatil khair, di antara tanda kebaikan yang Allah akan berikan kepada laki-laki atau wanita, kebaikan pada rumah tangganya nanti, kebaikan pada istri atau suaminya nanti, razaqahud du'a qabla zawaj, sebelum menikah dia banyak meminta kepada Allah agar diberikan jodoh yang baik. Anak muda, laki-laki, wanita sebelum nikah dia sering meminta, Allah berikanlah aku berikanlah pasangan yang baik, istri yang solehah, berikanlah suami yang soleh. Itu tanda nanti rumah tangganya bahagia, rumah tangganya samara atau samawa, sakinah mawaddah warohmah. Rumah tangganya walaupun ada masalah dia tetap tenang aja, ya. Karena dulu sebelum menikah dia selalu meminta kepada Allah agar diberikan anak keturunan, diberikan pasangan yang soleh. Yang belum menikah bisa juga pakai doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Allah berikanlah aku keturunan yang soleh. Berarti kalau mau keturunan yang soleh, cari istri yang soleha. Bukan hanya mencari istri karena kecantikannya, karena statusnya, tapi melihat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga membuat bujang kayak gini ini pasti menikah bukan hanya karena modal cinta. Bahaya nikah karena hanya dengan modal cinta. Logikanya hilang. Menikah hanya karena cinta buta. Sehingga orang yang sudah kadung cinta ini nggak peduli dengan nasihat orang tua. Wanita itu mohon maaf, atau laki-laki itu nggak baik untukmu. Bapak ibunya udah nasihatin, nggak bagus orangnya kayak gini, aku cinta. Wah repot.
Sehingga anak ini yang mau menikah sudah kadung cinta sama calonnya itu, nggak lagi minta nasihat sama bapak ibunya. Pak Bu, saya punya anak yang baik, anak yang soleh. Dia nanya ke orang tuanya, minta izin ridho orang tuanya. Pak Bu, aku punya calon, silakan dilihat. Bapak Ibu ridho dan senang, saya lanjut. Bapak Ibu nggak ridho, nggak suka, saya cari yang lain. Bapak ibunya ridho, silahkan melanjutkan. Rumah tangganya nanti bahagia karena bapak ibunya tapi bapak ibunya nggak ridho. Nauzubillah. Khawatir nanti rumah tangga mohon maaf bubar karena bapak ibunya atau salah satu pihak orang tua tidak ridho, atau rumah tangganya utuh tapi penuh masalah. Nggak ada masalah dengan orang tua tapi masalah dengan mertua, jadi repot. Itu disebabkan karena nikah hanya kepake modal cinta. Tapi laki-laki wanita sebelum menikah dia berdoa Rabbi habli minas solihin, berarti dia mau cari istri yang soleha agar nanti anaknya soleh-soleha. Yang kedua, yang sudah menikah banyak-banyak berdoa Rabbi habli minas solihin, sedang berusaha mencari keturunan, banyak-banyaklah doa dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Banyak doanya Nabi Ibrahim. Ini salah satunya surat As-Saffat. Surat yang lain dalam surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Setiap ayah, setiap ibu harus banyak-banyak baca doa ini untuk dirinya dan anak-anak keturunannya. Coba ikuti, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Kita ulangi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Itu doanya Nabi Ibrahim. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ayah, ibu, atau yang belum memiliki keturunan, berarti minta kepada Allah keturunan yang mau mendirikan salat. Sebelum punya anak, doanya sudah spesifik. Allah, jadikan anak keturunanku nanti anak yang senantiasa mendirikan sholat. Ini doa secara tidak langsung bagi mereka yang belum punya keturunan agar diberikan keturunan yang rajin sholat. Atau ayah ibu sudah punya anak agar anaknya yang masih SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah atau sudah menikah, agar anaknya ini yang sudah punya anak agar dijadikan anak yang rajin sholat. Karena itu doa terbaik adalah doa yang datang dari Al-Quran. Doa dari Al-Quran atau doa dari hadis Nabi itu, sunnah Nabi SAW, doanya pendek tapi isinya lengkap. Doanya pendek, lafaznya pendek, tapi kandungannya itu semua yang kita inginkan ada dalam satu baris doa itu yang kita ucapkan dalam sholat, yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya berdoa. Doa menghindarkan kita dari takdir buruk. Kita ini hidup Bapak Ibu, ada dua takdir yang akan kita hadapi. Entah takdir baik yang akan kita dapatkan atau takdir buruk. Dan dikatakan dalam riwayat, takdir dan doa itu saling mendahului ketentuan Allah. Mohon maaf, misal ya, seharusnya hari itu di jalan keserempet atau jatuh dari motor, tapi disebabkan karena dia berdoa kepada Allah, Allah jauhkan ia. Atau anaknya, atau suaminya, atau istrinya dijauhkan oleh Allah dari bahaya, dari musibah, dari bala, disebabkan doa. Doa itu menjauhkan kita, menghindarkan kita dari takdir yang buruk. Anaknya ini mohon maaf, nauzubillah, dengan pergaulan teman-temannya yang gak bagus, dengan tontonannya yang gak bagus, bacaannya yang gak bagus, membuat anak ini berpotensi jadi durhaka.
pergaulannya rusak, tapi disebabkan doa-doa dari ayah ibunya, anaknya jadi lurus. Ini pentingnya berdoa. Ini pentingnya doa. Baik, kembali lagi ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi pelajaran berikutnya yang kita dapat Bapak Ibu, ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Maka kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan anak halim, anak yang selembut. Masya Allah. Siapa anak ini Bapak Ibu? Siapa anak pertama Nabi Ibrahim? Ismail. Allah sebelum Nabi Ismail lahir dan nanti ketika dia sudah remaja dan besar, Allah sifati Nabi Ismail dengan sifat akhlak yang mulia, halim, sifat yang lembut. Ini luar biasa berkah doanya Nabi Ibrahim. Pelajarannya adalah Allah tidak langsung memberikan Nabi Ibrahim keturunan saat dia pada usia pernikahan yang muda. Ketika usia pernikahannya yang masih muda, ketika Nabi Ibrahim masih muda, dia meminta agar Allah memberikan anak keturunan yang soleh. Bapak Ibu, doa ini diucapkan Nabi Ibrahim dulu ketika dia masih muda, ketika dia masih kuat, ketika dia baru keluar dari kobaran api, tapi tidak langsung diberikan oleh Allah. Istri pertama Nabi Ibrahim siapa? Sarah. Istri pertama Nabi Ibrahim Sarah. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi yang Allah sifati Nabi Ibrahim itu, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Betapa mulia Nabi Ibrahim itu, saking mulianya Nabi Ibrahim, Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah. Padahal Allah nggak butuh kekasih. Ya, ini sifat, julukan Khalil, kekasih Allah. Kalau Habib itu di bawahnya Khalil. Habib, Khalil, atasnya itu Khalil. Hubbun itu rasa cinta, Khalil di atasnya rasa cinta. Ya. Doa Nabi Ibrahim itu doanya pasti mustajab, dan Nabi Rasul kalau berdoa doanya terkabul. Jangankan Nabi dan Rasul, wali Allah kalau berdoa pasti doanya terkabul. Jangankan wali Allah, orang yang dizolimi kalau doa membuat doanya cepat dikabul. Demikian pula doa seorang ibu kepada anak terkabul. Ini doa seorang nabi pasti terkabul, tapi Allah menghendaki lain. Tidak langsung Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Dari muda sampai berusia, sampai beruban, sampai dia tua, sampai dia berkeyakinan saya sudah tua. Tapi yang tidak hilang dari Nabi Ibrahim doa dan harapannya kepada Allah. Sebagaimana juga nanti keturunannya Nabi Ibrahim, Zakaria, wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku berdoa kepadamu sampai rambutku menyala, putih menyala, maksudnya sampai rambutku ubanan. Sampai sekarang aku terus meminta ya Allah, dan aku tidak maksiat, tidak durhaka dalam meminta kepadamu. Maksudnya enggak mengeluh, maksudnya enggak suuzon. Dia doa tapi belum dikasih, tapi dia tetap minta. Zakaria, fahabli min ladunka waliyah yarithuni wa yarithu min ali yaquba. Berikanlah aku keturunan ya Allah yang menjadi pewarisku, menjadi pewaris Yakub, menjadi seorang nabi, mengajarkan kaumnya taat pada Allah. Sampai beruban belum juga punya keturunan. Ya, sampai datang Jibril kepada Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami memberikan kamu kabar gembira dengan seorang anak yang kami beri nama langsung Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Belum pernah ada anak dulu namanya Yahya kecuali anakmu, Allah yang ngasih nama anakmu Yahya.
Apakah Zakaria percaya dia akan punya keturunan dengan kondisinya yang sekarang sudah tua, sudah mohon maaf beruban? Nabi Zakaria nggak percaya. Sama kayak bapak-bapak, Pak, bapak dapat hadiah 100 juta. Saya nggak percaya. Kayak gitu Pak reaksinya. Enggak, saya nggak percaya. Apa buktinya kalau saya dapat hadiah? Zakaria nanya, qala anna yakunu li gulamu wa kanat imraati akira wa qad balagtu minal kibari itiyah. Ya Allah, bagaimana saya bisa punya anak? Mohon maaf, sedangkan istriku mandul dan aku sendiri sudah tua renta. Kata malaikat Jibril, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Kata Tuhanmu yang demikian itu mudah bagi Tuhanmu. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Bukankah sebelumnya Allah menciptakanmu dan kamu sebelumnya enggak ada, tapi Allah ada kamu ciptakan. Nabi Zakaria masih saking girang senangnya itu, Nabi Zakaria itu masih nanya-nanya. Ya. Qala rabbi ja'alli ayah, ya Allah, kasih aku tanda kalau aku akan punya anak. Jibril mengatakan, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyah. Tanda bahwa kamu akan punya keturunan adalah kamu 3 hari nggak bisa bicara, nggak keluar suara. Udah, Jibril pergi. Zakaria itu masih girang bahagia dapat kabar dari Allah punya keturunan. Sama juga betapa bahagianya Nabi Muhammad SAW ketika semua anak laki-laki Nabi Muhammad SAW, anak laki-laki yang dibanggakan kaum Quraisy, sedangkan anak laki-laki Nabi Muhammad SAW semuanya meninggal, Bapak Ibu. Abdullah yang dijuluki juga Tahir, ya, siapa lagi? Itu cucunya. Anak laki-laki Rasulullah, Abdullah, siapa lagi Pak? Hashim, sama yang ketiga dari istri yang berbeda, Ibrahim, semuanya meninggal. Meninggalnya putra Rasulullah membuat kafir Quraisy jadi kesempatan nyinyir menghina Rasulullah. Muhammad abtar, Muhammad hilang keturunannya, putus karena nggak ada anak laki-laki. Rasulullah sedih Pak, diejek sama kafir Quraisy. Rasulullah sedih dan Allah tidak ingin kekasihnya, utusannya sedih, maka turun Jibril membawa surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami akan memberikan engkau Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Telaga. Fashalli li rabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah untuk Tuhanmu. Inna syani'aka huwal abtar, yang membenci dan memusuhimu lah yang terputus. Nyatanya ternyata anak keturunan Rasulullah masih ada dari Fatimah dengan suami Ali, Hasan, Husain dan keturunannya yang banyak. Kembali lagi ke Nabi Zakaria. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran. Jadi pelajarannya yang luar biasa. Tapi sifat kita Bapak Ibu, Allah mensifati kita itu dengan wa kanal insanu ajula. Sungguh manusia itu tergesa-gesa. Sifat kita itu suka tergesa-gesa. Kalau meminta, kalau berdoa, kita maunya doa kita cepat dikabulkan. Kalau tidak segera dikabulkan, kadang kita suuzon kepada Allah. Padahal Allah punya rencana. Karena itu Allah mendidik kita dengan ucapan firman-Nya, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi yang dibenci itu ada kebaikan untukmu. Di antara sesuatu yang tidak kita sukai, kita berdoa, tapi doa kita belum langsung dikabul. Posisi di situ kita sama-sama nggak suka. Tapi ternyata di balik doa yang belum dikabulkan ada hikmah kebaikan yang nanti akan Allah berikan kepada kita dan kita tergesa-gesa. Sebaliknya, sesuatu yang kita cintai, asa tuhibbu syai'a, boleh jadi kamu menyukai, mencintai sesuatu. Wa huwa syarrul lakum, dan ternyata yang kita sukai nggak bagus untuk kita. Ada orang yang mungkin dengan hikmah takdir Allah, dia meminta kekayaan kepada Allah, tapi Allah tidak memberikan dia kekayaan, hanya diberikan kecukupan.
Ternyata mungkin dengan pengetahuan Allah, hamba ini kalau diberikan kekayaan, sebelumnya dia kecukupan atau kekurangan, dengan kekurangannya itu dia banyak berdoa, dia rajin sholat, atau dia rajin ibadah, nggak terlalu sibuk dengan dunia, dia jadi bisa ibadah dengan kesederhanaannya itu. Tapi kalau diberikan kekayaan, nanti dengan kekayaannya itu dia jadi sibuk, jadi suka menunda sholat, jadi malah bertambah maksiatnya, maka Allah tahan, Allah nggak berikan kekayaan. Karena itu Allah berfirman, Innallaha yabsutur rizqa liman yasha. Allah sesungguhnya Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Ia kehendaki, baik orang beriman, baik orang kafir. Kalau Allah menghendaki lapang jadi kaya, Allah akan jadikan dia kaya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kita beribadah, kita sholat, upahnya itu bukan kaya atau lancar rizki. Upahnya itu ridho Allah dan surganya. Artinya kalau ada orang rajin sholat dengan harapan ekonominya tambah bagus, siap-siaplah kecewa. Karena orang kafir yang gak sholat Allah jadikan kaya. Jadi kewajiban Allah itu adalah menanggung rizki kita, baik dia beriman atau kafir. Allah menciptakan dia, berarti Allah menanggung rizkinya selama hidup. Karena itu binatang juga mohon maaf, dia nggak sholat, nggak beriman sama Allah, tapi binatang Allah kasih makan. Karena itu kewajiban Allah memberi makan. Karena itu ada orang beriman merasa setelah rajin sholat kok rizkinya diseret, siap-siap dia balik kafir, kufur kepada Allah, tambah jauh dia kepada Allah. Karena itu Allah menegur kita, famal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, ketika Allah mengujinya dengan kelapangan rizki, kekayaan, kesehatan, dia menyangka Allah memuliakannya. Wa amma, sebaliknya ada orang yang berpikir, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun juga sebaliknya, ada manusia Allah uji, Allah tahan rizkinya, Allah berikan kesempitan rizki, dia menyangka Tuhanku menghinaku. Enggak ada urusan mau kaya jadi mulia, mau miskin jadi hina, enggak. Kemuliaan itu saat orang taat pada Allah. Nyatanya orang kafir lebih kaya dari orang yang rajin sholat. Bukan berarti orang kafir yang kaya itu dicintai oleh Allah. Tapi kita itu memandang kemuliaan itu dengan harta. Baik Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Ya, ini 1 menit lagi. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira. Puluhan tahun lalu meminta, puluhan tahun berikutnya baru datang Jibril ngasih kabar gembira dengan anak laki-laki yang Allah sifati lembut, yaitu Nabi Ismail. Dapat keturunan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nabi Ibrahim ya memiliki istri yang pertama Sarah, dan ternyata di luar dugaan anaknya yang pertama, mohon maaf, dari istrinya yang kedua, namanya Hajar. Bahasa kita Hajar, menghajar ya. Istrinya yang kedua dari Mesir, namanya Hajar, mat tabi'i panjang, ha jim ra, Hajar. Itu nama istrinya yang kedua. Dari situ Allah berikan anak Ismail, anaknya yang sangat lembut. Dan di antara akhlak sifat yang sangat mulia yaitu lemah lembut. Ya, semoga kita diberikan anak keturunan yang lemah lembut. Amin ya rabbal alamin. Semoga diberikan istri yang lemah lembut. Semoga diberikan pasangan yang lemah lembut. Nabi SAW bersabda tentang lemah lembut, tentang keluarga. Tanda Allah menganugerahkan kebaikan kepada satu keluarga, satu rumah tangga. Innallaha idza arada bi ahli baitin khaira. Sesungguhnya Allah kalau menghendaki satu rumah tangga keluarganya baik,
adkhala fihim al-hul, Allah masukkan ke dalam keluarga itu, entah ayah atau suaminya atau anaknya, Allah berikan sifat lemah lembut. Kalau suami lembut atau istri lembut, anaknya lembut, ini keluarga terbaik. Keluarga terbaik yang Allah berikan sifat lemah lembut. Semoga kita jadi suami lembut, ibu-ibu jadi istri lembut, jadi anak yang amin ya rabbal alamin. Baru 3 ayat, baru bahas 3 ayat, sudah jam 7:02. Jam 7 waktunya selesai. Waktunya Bapak Ibu beraktivitas, berolahraga, mencari rezeki, bersih-bersih rumah, ibu-ibu masak, suami ke pasar. Ya. Semoga Allah menganugerahkan kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.